Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami membahas tentang biocompatible epoxy modified bio-based polyurethane nanokomposit. Di sini ada saya Rifka Huria, NIM 14, Putri Larasati, NIM 39, Cevindo Laku Hajar, NIM 49, dan Yuri Tuna Firda NIM 50. Nah, yang kami bahas di sini ada pendahuluan, metode, hasil uji, dan kesimpulan. Pendahuluan. Polyurethane dikenal karena sifat biokompatibilitasnya yang dapat meningkat melalui nanokomposit dengan penggabungan nanofiller berlapis anorganik. Sifat mekanik dan biodegradasi polyurethane bergantung pada luasan dispersi dari nanofiller. Uji biodegradabilitas polyurethane digunakan mikroorganisme Pseudomonas. Uji toksisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode kontak langsung dan uji MTT atau menggunakan tes anti-hemolitik dengan sel darah merah. Pada penelitian ini digunakan polyurethane yang berbahan dasar minyak biji modifikasi dengan komposisi 1%, 2,5%, dan 5% sebagai bahan biokompatibel. Kemudian diuji sifat fisik, mekanik, dan thermal dan juga laju biodegradasi serta sitotoksisitasnya sebagai penerapan biomaterial. Metode yang digunakan ada preparasi MFLSO berdasarkan PUE nanokomposit dan PUA nanokomposit. Resin PUE dan PUA dengan rasio NCOOH 0,5 disiapkan dengan mengambil TDI dan monogliserida dari minyak biji untuk PUE dan mengambil TDI serta asam lemak untuk PUA. Polyethylene glycol ditambahkan sebagai rantai perluasan. Clay solution dan PUE dicampur dengan mengaduk terus-menerus dan melakukan homogenisasi dengan menggunakan ultrasound. Hal ini juga dilakukan pada PUA. Lalu yang selanjutnya ada fabrikasi nanokomposit. Ini metodenya dengan film tipis dari kedua jenis nanokomposit dilakukan dengan menggambarkan campuran homogen dari larutan pada gelas kaca dengan ukuran 120 mm dikali 100 kali 2 dengan menggunakan pengukur ketebalan yang dapat diatur. Lalu yang selanjutnya adalah pengukuran permeabilitas air. Permeabilitas air dari film nanokomposit yang terbuat diukur dalam sebuah ruang pengering yang mengandung CaCl2 sebagai agen pengeringnya. Lalu yang selanjutnya adalah metode biodegradasi dengan metode broth culture. Nah, metode ini yaitu dengan cara mikroba yang digunakan pada uji biodegradasi yaitu MTCC 7814 dan MTCC 7815. Standar preparasi yang digunakan adalah McFarlane dengan menggunakan 5 campuran yang berbeda dari 1% larutan BaCl2 dan 1% larutan H2SO4. Nah, yang selanjutnya ada metode sitotoksisitas dengan tes anti-hemolitik. Eritrosit. Metode ini digunakan yaitu dengan eritrosit dipisahkan dari plasma dan Bavikot dibersihkan sebanyak 3 kali dengan
5 volume dari PBS. Untuk mendapatkan sel darah merah, dilakukan sentrifuge selama 10 menit. Film nanokomposit dipotong hingga mendapatkan berat 10 mg pada setiap film, kemudian disterilisasi. Suspensi sel darah merah sebanyak 2 ml digunakan pada setiap film nanokomposit yang kemudian ditambahkan H2O2. Lalu larutan kemudian diinkubasi selama 90 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Suspensi sel darah merah kemudian disentrifuge kembali selama 5 menit dan penyerapan dari cairan supernatan diukur pada panjang gelombang 540 nanometer terhadap larutan PBS. Lalu yang terakhir adalah metode instrumen dan metode pengujian. Nah, uji yang dilakukan ada uji sitotoksisitas, uji termal, dan uji biodegradasi. Nah, tes ini dilakukan dalam interval waktu 0, 30, 60, dan 90 menit untuk semua nanokomposit dan film terwakili pada gambar tersebut. Tes ini menunjukkan keseluruhan non-sitotoksisitas pada semua film. Nah, yang selanjutnya adalah uji termal. Pada uji termal ini dilakukan dengan metode TGA yang grafiknya dapat dilihat pada gambar. Nah, termostabilitas akan meningkat jika terdapat kenaikan pada jumlah nanoklei yang disebabkan karena adanya keterlambatan pada degradasi termal dari lapisan klei. Semakin tinggi interkalasi, maka semakin kecil ketebalan lapisan dari nanoklei, maka akan semakin baik interaksinya dengan rantai polimer. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang selanjutnya adalah uji biodegradasi. Pada gambar yang tertera, gambar ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri akan meningkat sebanding dengan peningkatan waktu paparan bakteri. Penurunan ketebalan lapisan akan menurun karena adanya interkalasi yang lebih baik. Maka degradasi hidrolitik juga akan meningkat karena penyerapan air yang lebih banyak. Derajat interkalasi akan secara langsung berkaitan dengan biodegradasi dan degradasi termal. Nah, kesimpulannya adalah poliuretan ester dan poliuretan amid nanokomposit berbahan dasar MFLSO yang dimodifikasi memenuhi syarat sebagai biomaterial. Peningkatan signifikan terjadi pada karakteristik seperti sifat mekanik, thermal, water barrier, dan lain-lain jika dibandingkan dengan polimer murni. Nanokomposit PUE ditemukan lebih baik dalam aspek daripada nanokomposit PUA. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.